Aduh, anjing. Sampai Oh, anjing lu. Belibat babi. Oke, jadi untuk topik pembahasan hari ini lo lang macam mana sih? ya nama saya Rauf. Udah gak usah perkenalan lagi. Ya jadi dia Rauf, dia produser kita sebenarnya ini yang punya ini semua. Memasukkan tempat ini. Halo. Ya. Iya. Kelihatannya kayak gue yang punya, gue tahu. Thank you. Punya dia sebenarnya. Halo. Kayak mandi, mandi minimal. Iya, gue belum mandi. Oke, jadi kita akan masuk ke topik pembahasan kita ya guys. Kita mau ngomongin apa? Hal-hal yang apa ya, yang tidak diajarkan di sekolah. Betul, hal-hal penting yang nggak pernah diajarin sama sekolah di kita. Satu, moral. Anjing, kita nggak pernah diajarin moral, bangsat. Gue nggak mungkin langsung masuk kayak seks edukasi kan. Moral diajarin, bukan belajar PKN. Apa? Budi Budi pekertinya di mana? Kita pengen ngomongin apa? Perang Dunia Kedua. ketika Budi ada nenek-nenek jalan apa? Gua nggak kenal nama Budi. Itu studi kasus. Kan itu moral itu. Bantuin nenek-nenek menyeberang Kita tuh nggak pernah, jalan. kita tuh nggak pernah, menurut gue ya, kita tuh nggak pernah diajarin bagaimana cara kita bisa apa ya, meningkatkan moral kita gitu loh, memperkuat moral kita. Kita tuh nggak paham itu gitu loh. Contoh, maling dah, begal dah, begal. Itu tuh bisa terjadi karena kurangnya moral di dalam diri lo dan gue. Tapi maksud gue gini, gak cuma itu doang, banyak sih, banyak banget hal-hal yang emang di sekolah itu. Apa alasannya begal itu jadi moral lu rendah? Goblok lu ya. Itu udah pertanyaan goblok tuh. Itu udah menandakan moral lu gak ada, anjing. Apa alasan begal menjadikan moral lu rendah? Kan lu ngebunuh, lu maling barang orang yang bukan punya lu. Mana kali butuh. Kerja anjing, bukan begal, mikir. Ya kan Buat yang kemarin di kota wisata, tolong berbaca yang bacok palanya. Itu yang di videonya di share sama lu di grup. Oh iya, iya tadi siang itu juga. Oh, ini ngomong deketin. Oh. Kencengin. Halo. Maaf ya, emang gak biasa di layar. Ya maksudnya tadi siang juga. Itu yang gua depan gua. Oh, yang maling ya? Iya. Nah, moral lu juga rendah dong. Ada orang kemalingan, diemin anjing. Gua lagi ngerokok baca webtoon. Ya, terus. Ya namanya gua, lu tahu gua kan. Bahkan kalau Namanya gua. Lu tau gua kan? Gak usah lo bawa-bawa gua seakan-akan gua kenal sama sisi lo yang itu. Anjing. Bangsa. tapi emang lu gua nggak nyadar, bahkan tuh gua baru tahu mbak itu ada. Ya mbak dia yang kemarin kan mbak ya. Mbak itu ada tuh waktu dia tuh teriak-teriak, motorku mana, gua baru nyadar. Berarti kan lu apatis anjing. Berarti kan lu gak peduli. Bangsat. Anjing. Nah, hal-hal itu tuh ya maksudnya harus ditingkatin gitu loh di sekolah. Tapi maksudnya emang kita ada beberapa guru yang menurut gua tetap mengajarkan moral itu dengan baik gitu loh. Ada guru-guru yang kayak di kita di SMP emang ada lah, di SMK juga ada gitu, di SD ada guru-gurunya. Cuman maksud gua nggak secara kurikulum diajarkan gitu loh. Contoh cara mengajarkan moral yang baik gimana? Ya, gue sih ngeliat dari guru-guru gue di SMP ya, dengan cara mereka memberikan nasihat, terus juga Menjadi mereka contoh. menjadi contoh. Dengan cara mereka mencontohkan ke anak Ya. yang lebih muda, kita bisa orang tuh kayak gini loh kalau doing something good gitu loh. Nah itu yang kita butuhkan, bukan Budi. Enggak anjing, gue gak kenal Budi banget. Who the fuck is Budi? Ini kan moral budi baik. Budi Tabuti anjing. Bangsat. Dia krayon itu. Kapur, bukan rayon. Tapi maksud gue ngomongin soal kurikulum ya, gue bingung juga sih kenapa sekolah di kita ya setiap ganti menteri ganti kurikulum. Sekarang SMA itu ada IPA IPS lagi. Iya, lu tau mendadak kayaknya gue mikir, kayaknya ada waktu itu lu tau. Kencang ngomong. Lu tau gak sih kurikulum Merdeka tuh katanya mau diganti ya? Maksudnya mau dibalikin ke kurikulum sebelumnya. Iya emang udah. Ya jadinya kan
kurikulum merdeka itu buat gagal gitu. Selalu, maksudnya iya memang, mungkin maksud gue mungkin. Jadi ketika nih wah ini nggak bener nih gitu, udah diiniin gitu. Nah itu maksud gue, setiap ganti menteri pasti ada kayak, gue gak suka deh sama yang gini. Iya, kalau nggak kayak gitu, Nah, antara gagal atau nggak ingin terlihat kerja. iya, cuman maksud gue gini, kalau lu rombak mulu tiap 5 tahun sekali ya anjing, kapan mau jadi? Iya sih. Lu nggak kasihan tuh sama guru-guru yang gajinya 1.300.000 dan sejutanya nggak mereka terima, sedangkan mereka terima cuma 300. Mereka kerjaannya tiap ganti kurikulum tuh ngerjain administrasi banyak, dibayar gak seberapa, harus ngajarin anak-anaknya juga. Anjing mikir, cok. Temen gue 300 Pak. Kan gue bilang, 1.300.000 jutanya nggak tahu kemana. Iya Kan, kita nggak tahu kemana. Sejutanya nggak tahu kemana, 300 doang yang mereka terima. Udah jelas gitu loh. Maksud gue kayak, what the fuck bro, lu ngasih beban yang begitu berat gitu loh. Sedangkan mereka tanggung jawabnya udah berat, lu kasih beban yang berat pula tanpa bayaran yang setimpal dengan hal itu kan. Iya. Ya Tuhan, negara goblok banget ya, aduh. Bukan negaranya yang goblok, negaranya nggak goblok. Ya hasilnya anak-anak kayak gitu. Nah, bener. Samudra mereka nggak tahu apa anjing. Gue nonton tuh video di Reels kan. Apa anjing? Mereka nggak tahu samudra anjing. Tapi ya sih yang apa tuh jam digital aja mereka nggak paham kan. Kalau jam digital probably gue masih bisa toleransi deh. Oke. Jam digital ya, karena kan emang jam analog ini pembacaannya kayak gini deh, nggak ada angkanya. Oh ya analog ya kan? digital lagi ya. Ya. Kalau misalnya jam digital kan mereka pasti ada angkanya 6, Iya. ada 5 gitu. Kalau ini kan susah nih, nggak ada angkanya gitu kan. Nah, masalahnya yang jadi main problem adalah ketika ditanya samudra yang paling luas itu yang mana, mereka nggak tahu samudra. Kayaknya sekarang banyak deh. Itu pembahasan kayak itu gitu. maksud gue, jadi kayak lu samudranya aja nggak tahu apalagi yang paling luas anjing. Ya, mereka mungkin nggak tahu air laut sama air danau beda gitu. What? Nggak tahu sih ya, gue belum pernah nemu sih. Cuman kalau sampai nggak tahu goblok sih. Air tawar sama air asin. Oh, ya, air tawar. Air tawar, iya air danau bener, air tawar air asin. Ya tapi gitu loh emang. Waktu orang-orang. Ya, tapi gitu ya, maaf ya. Ditegur audio anjing. Tolol. Ya gitu emang gimana ya, orang-orang itu kayak apa kadang tuh ini orang goblok banget gitu. Tapi giliran misalnya di apa tuh, tadi tuh dia tuh kayak pengen dibilang pintar gitu, tapi kayak waktu dibuktiin pintarnya gimana tuh goblok malah gitu, tolol. Emang kayak ya tapi maksud gua jangan tolol banget lah jadi orang lah. Lu kalau belajar ya disimak anjing, kesian guru lu tuh udah gajinya kecil ngajarin lu kagak nyimak lagi. Mereka tuh tanggung jawabnya lu sampai gede anjing. Serius dah. Iya. Lu sampai gede tuh pelajaran itu akan tetap ada gitu loh dari mereka tuh kalau lu nyimak gitu. Ini gua ngomong buat guru secara general ya, bukan gua nggak ngomongin oknum, gua nggak ngomongin apa. Ini guru secara general itu memang tugasnya adalah mengajarkan kalian dan mengantarkan kalian sampai kalian menuju kesuksesan gitu. Bahkan sampai kalian mati tuh ilmu itu dari guru ada. Dan makanya gue minta tolong sekali sama kalian kalau belajar dari guru disimak selama gurunya bener gitu. Kalau gurunya nggak bener kan ada lah oknum guru yang nggak bener gitu kan. Ya itu ya udah didiemin aja nggak apa-apa. Kalau gurunya rese, gurunya nyebelin gitu tuh. Gue juga nyesel lagi malah main Mobile Legends. Sama gue juga. Baru kerasa habis lulus. Kayak gue kalau belajar bahasa Inggris nih jago nih gue sekarang nih. Oh karena guru bahasa Inggris lu diemin tuh. Iya. Gue main Black Desert Mobile dulu tuh. Gue pas guru MTK gue lagi ngajar. Iya anjing. Kayak Dijemin lagi sama dia. Gue main BDM. dia emang kadang guru-gurunya tuh pengen minta ditampol. Lu ngomongin satu guru kan? Iya, satu guru. Ini ngomongin oknum guys, nggak ngomongin semua. Ini oknum aja, kan kita harus pakai oknum. Nah. Kalau nggak pakai oknum kena gitu. Di stitch video ini habis gitu. Halo mem. Nggak tahu kan mem kan banyak. Mem banyak. Kebetulan wakil rektor tempat kerja gue juga mem panggilannya. Bener, sama. Mem banyak. Mem. Iya. Mem gitu. Meme. Nah, meme bisa tuh. Itu loh. Terus kayak apa ya, itu tadi baru sedikit. Tapi kayak sebenarnya gue pengen 30 menit doang, cuma kayaknya bakal lebih deh kalau ngomongin ini. Atau gue banyak kesalnya aja sih sama pendidikan ya yang baru digantiin. Tiba-tiba SD SMA itu ada IPA IPS lagi. Ya memang sih, menurut lu gimana? Bagus IPA IPS bagus nggak? Bagus. Lu kan SMA nih soalnya kan. Nah,
Gue SMK. Oh. Gue SMK. Kita kan temenan sekarang. Iya makanya kontol. Nah lu menurut lu nih karena lu SMA nih, IPA IPS menurut lu bagus apa enggak? Atau lebih bagus kayak Merdeka kemarin dihilangin aja deh? Emang Merdeka dihilangin? Gue nggak tahu ya. Itu karena di beberapa sekolah nggak ada. Nggak Makanya tahu, kan ada serius. kemarin ada berita dikembalikan. Oh. IPA IPS itu penjurusannya. Gue sih jujur aja setuju ya apa tuh IPA IPS, tapi tuh maksudnya kadang tuh analoginya yang salah, kayak lu tuh kalau orang goblok masuk IPS gitu, lu orang pintar masuk IPA. Stigma. Gitu. Ya stigma gitu. Kalau zaman dulu bukan gitu. Kalau zaman dulu, enggak sih, bukan zaman dulu. Kayaknya sekitar tahun di 2000-an lah. 2000-an. Itu anak IPA itu udah pasti anak-anak nerdy. Nerd. Apa Nah, tuh? nerd banget, Unik. kacamata gitu kan, kerudungan atau enggak rambut dikuncir aja, nggak yang aneh-aneh, rok panjang. Anak IPS bagiannya kancing dibuka satu, rok sepan. Itu tahun 2000-an tuh stigmanya kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh anak IPA sama IPS bedanya apa menurut lu? Yang pas kemarin deh, pas kemarin lu zaman SMA. Gak ada anjing. Berarti penggolongannya di pintar itu ya? Kalau Iya, lu pintar IPA, kalau lu goblok IPS gitu. Mungkin lebih kayak apa ya? Kalau lebih apa? Lebih banyak hafalannya aja kalau anak IPA. Oh, anak IPA lebih banyak Iya. hafalan. Ya, lu kalau lihat tuh kayak kalau lu lihat kan orang-orang kan pada ngafalin, tapi kalau kita kan kayak orang-orang monyet gitu kan. Wah, gitu. Oh. Tapi kalau dihitung pintar apa enggaknya mah sama aja kalau kata gue mah. Sama aja ya, Iya, tingkatnya sama karena sama-sama Iya. ya materi lah. Banyak yang bayar juga. Tapi unik ya. Ini Gue gak mau bantu nyapu sih. ini unik ya. Ya unik. Uniknya pemisah antara IPA itu baik, IPA itu pintar, IPS itu goblok, itu malah kalau menurut gue itu pelajaran yang works. Pelajaran Yang works malah. yang works. Iya. Karena Jadinya tuh biasanya tuh anak-anak IPA nih yang suka di golongan pintar tuh misalnya orang-orang yang cuma bisa belajar. Jadi anak IPS itu yang monyet-monyet ini malah tuh belajarnya tuh yang emang di luar. Dengan banyaknya orang-orang goblok ini, monyet-monyet ini tuh jadi punya wadah, punya teman tuh untuk belajar di luar bareng para monyet ini. berarti IPS ini jatuhnya lebih sosialis. Iya. Ya kan, lebih bersosial lah, Iya. lebih di luar gitu, punya koneksi yang luas. Iya. Sedangkan IPA koneksinya mungkin sedikit tapi mereka Iya. memang pintar Iya. gitu. Oh, jadi kepintarannya, keahliannya mereka beda. Beda. Oke. Jadi base seperti itu. Iya. Base seperti itu. Oh. Langsung mengganti aja. Oke, dari kurikulum itu ya, selain yang gue kesel juga sebenarnya belakangan ini kan lagi banyak kasus juga. Apa tuh? Tekdung. Tekdung teh naon? Oh, Hamidun. Oh, bahasanya bagus ya. Hamidun. Bagus ya. Masa gue bilang bucat dalam sejak dini, goblok. Itu maksud gue, menurut gue ya, itu bisa jadi kesalahan karena Perintah ikut baik. gue bukan orang Kamengo ya. Tapi maksud gue itu bisa terjadi karena kurangnya seks edukasi juga nggak sih menurut lu? Seks edukasi. Karena kan kita cuma diajarin anatomi tubuh, reproduksi, udah. Kalau ngomonginnya SMP mungkin ya oke. Tapi kalau udah ngomongin SMA masuknya sama sih, moral juga sih ya. Moral. Kalau di SMA tuh udah moral. Kalau SMP ya seks edukasi lu, burung lu masuk ke lubang tuh nggak tahu kok tiba-tiba keluar anak gitu. Nah itu cuman maksud gua mereka berarti kan kurang pemahaman di penggunaan alat kontrasepsi guys. Iya, Ya itu kan? kalau SMP. Iya, itu maksud gua gitu loh. Kalau di SMP-nya nggak diajarin, maka moral mereka yang di SMA pun terbentuknya pun beda gitu. Iya. Walaupun emang gua tidak menggolongkan bahwasannya if you do that, if you ngentot atau apapun itu ya. Kita nggak boleh ngomong ngentot ya. Iya. Tapi ini permasalahannya sih rame sih, kan banyak juga yang kayak apa tuh, gue kalau nggak ngewe nggak ganteng. Lu pernah dengerin gitu nggak? Selama nggak hamil gua nggak masalah. Tapi nggak. Gua gini loh. Kalau gue ya, gue pribadi. Ya. Gue sebagai user, menurut gue gini, it's not gonna be bad as long as lu tidak merugikan orang lain. Iya. Itu. Jadi gimana caranya lu tidak merugikan orang lain? We know itu enak, kita tahu itu enak lah. Segala macam lu sendiri aja enak dong. Iya kan? Iya dong. Apalagi lu sama orang gitu kan.
Cuman yang jadi permasalahan adalah anak-anak SMA ini yang tidak pernah diajarkan penggunaan alat kontrasepsi, mereka cuma tahu informasi dari mulut ke mulut. Iya. Bahwasannya ya udah nggak apa-apa, nggak pakai kondom, masuk aja, taruh keluarin di luar. Itu tetap ada kemungkinan jadi ya anjing. Iya, wow. Itu tetap ada. Nah, gue tuh mempermasalahkan di situ. Menurut gue penggunaan kontrasepsi itu harus banget diajarin agar apa? Agar tidak hamidun. Memang kita objektif utamanya adalah menghindari zina. Iya. Gue tahu menghindari zina. Iya. Tapi susah. Kalau misalkan kita diiming-iminginya, jangan zina, kamu dapat dosa, kamu masuk neraka. Bro, I don't think it's not gonna effective so much. Itu efektif kalau memang you have belief. Iya kan? Tapi di SMA itu menurut gue orang lagi bengal-bengalnya. Iya, maksud gue gini loh, kan apa tuh? Kan ya kita nggak usah ngomongin kan ada yang para orang-orang ini yang udah handal gitu ya, yang udah tahu ini bakal keluar atau enggak, ini bakal jadi apa enggak. Ya. Nah, ketika orang-orang handal ini bercerita dan orang-orang yang amatiran ini mencoba, kayaknya gue udah coba. Nah, orang-orang amatiran ini nggak tahu tekniknya. Nah, timingnya nggak ada. Dia tuh cuma kayak, kayaknya gue ganteng nih kalau gue ceritain nih. Nah, dan jangan diceritain kontol. Lu boleh cerita lu berpengalaman, tapi lu jangan pernah cerita bahwasannya step by stepnya gimana. Maksud gue step by step sama pasangan lu itu. Dan kalau bisa sih ya udah diem aja gitu. Ya maksudnya kayak udah kayak maksa banget gitu, jadi kayak iya. Maksa ngewe gitu. Iya anjing. Lu kalau belum bisa ya jangan, bahaya tai. Maksa gitu. Ntar juga ada waktunya lu belajar coli dulu 5 tahun. Lu tahan dulu di coli nih, pek terus lu tahan nih, udah mau lu tahan kan. Gede banget gua. Kalau lu udah bisa kayak gitu, baru lu turun ke lapangan anjing. Kalau lu belum bisa kayak gitu, lu masih nggak tahan, jangan turun ke lapangan anjing, lu merugikan orang lain. Jujur gue malas nge-cut, tapi kalau nggak di-cut kayaknya nggak. Gedek gue anjing masalahnya. Gak apa-apa, gak usah di-cut tuh. Masukin aja yuk. Anjing itu keseluruhan gue. Itu loh maksud gue. Jadi gini, jangan pernah lu kayak kamu kan haid juga ada siklusnya kan. Terus katanya kan kalau sebelum haid itu 3 hari 2 hari sebelum haid itu katanya aman. Ya kan? Nah, itu jangan percaya. Tiga hari atau 2 hari sebelum haid dan 1 hari setelah haid itu katanya masih aman karena proses pembuahannya belum dimulai. Mereka menurutku gini, it's probably right, atau it's a probably luck. Itu bisa jadi itu memang benar seperti itu sistemnya. Karena gue bukan kedokteran, gue bukan dokter Boyke, gue nggak tahu ya. Itu bisa jadi sistemnya seperti itu, bisa jadi yang melakukan dan tidak terjadi itu hoki. Dan bahaya kalau misalnya masih head tuh bisa kena raja singa. Jangan haid setelah. Iya, maksudnya kalau setelah kan barangkali masih kotor. Jangan ya, kalau setelah enggak, selama flagnya udah hilang. Flagnya, jadi 1 hari setelah flag itu hilang, that's fine. Tapi tetap jangan di dalam. Saya teman gue ada yang itu kena raja singa. Itu goblok. Masih flag itu biasanya, masih flag itu. Masih flag atau enggak masih haid. Berdarah anjing. Ih, goblok. Tolol, manusia tolol. Nah, berarti kan dia kurang edukasi tuh. Anjing dijilat jadi Dracula. Anjing lu belibat babi. Tapi maksud gue gini loh, apa ya, kayak learn before you did. Learn and apa ya, trial juga sih. Ya, trial. Bukan trial. Trial sama. Bahkan orang abis itu duit tuh belum tentu itu works gitu loh. Iya. Bisa learn, practice aja dulu, practice. Pokoknya lu tuh selalu ya, gue tau dia semua ya. Prepare, benar. Lu harus bersiap, lu harus latihan, lu harus belajar sebelum lu melakukan segala hal, termasuk pengentotan. Use your protection. Nah, use your fucking protection. Ingat kata Durex, safe can be fun. Jing, gue promosi Durex sih ya sekarang nih gue mau minum BCA anjing. BCA please contact us. Kontak kerja apa kontak? Yang penting jangan somasi kita BCA dan Durex. Kalau butuh BA boleh. Jadi kalau misalnya menurut gua ya kalian itu untuk kalau kalian emang mau melakukan itu, kalian udah gak tahan segala macem, pikirin konsekuensinya dulu. Pikirin
resikonya, tanggung jawabnya bagaimana, itu kalian harus siap dengan segala hal. Iya. Ini pakai kondom lah. At least pakai kondom, dan pakai kondom it's not gonna be Iya. safe 100% juga. Dan itu dari yang gua pahami, dari yang gua jalani ya, itu 98% kemungkinannya aman, but masih ada 2%. Iya, Dan maksudnya, 2% itu gede. Lu udah tahu ngewe itu salah, jangan malu beli kondom. Nah, habis itu makan babi sekalian, udah lengkap kan anjing. Lu udah ngewe mabuk nggak mau makan babi, gimana sih? Gak usah bahas-bahas di sini babi yang tadi anjing, ngar-ngir lu babi. Tapi maksud gua ya gitu dah. Pokoknya kalian belajar dulu, soal ya penyakitnya, bahayanya kan nggak cuma di tekdung doang kan, nggak cuma di Hamidun doang. Iya. Bahayanya bisa bahaya kan, penyakit kelamin, Virus. virus, bakteri segala macam itu bisa terjadi. Terus juga itu bisa jadi bahaya kalau lu salah masuk, caranya gitu kan, bisa lecet, bisa robek. Wow. Itu berbahaya sekali maksud gua, karena kalau misalkan lecet kan itu sakit dan kasihan buat si perempuan. Dan yang untuk yang laki-laki mungkin juga bisa patah, bisa bengkok gitu kan kalau salah, nggak tahu sih gue. Dia terpuaskan di malam pertama. Itu test drive dulu sih sebelum nikah. Anyways, kalau misalkan kalian mau belajar bisa kontak gua gitu. Lu kayak ustadz ya. Enggak, gua nggak ngajakin belajar kok. Kalau kalian mau test drive gua, yang cewek. Lu gak bilang jijik sama cewek-cewek kalau gitu ya? Enggak juga sih, nggak tahu sih. Tapi jelas ya gitu, dah kalian apa ya, maksud gua perbanyak belajar, perbanyak ilmu segala macam. Yang ketiga, Ini baru kedua. Bukan ketiga. dua. Tadi sebelumnya apa sih? Yang satu moral. Mau iya deh. Iya, dua ngewe. Oke, dulu seks edukasi itu keluhan gua aja. Lu nggak punya keluhan apa terhadap sekolah? Sekolah bagus, saya bisa menjadi anak yang sangat hebat. Bohong. Lu dituduh apa? Dituduh gay kan lu? Nggak ada anjing gua dituduh gay. Gua cuma ngomong anjing ke guru. Maksudnya, gue setuju, maksudnya kayak yang IPA IPS makanya kan gue bilang kayak ya emang belajar tuh nggak guna. Maksudnya ini gue bakal di ini. Lu mau bilang apa tadi? Belajar tuh nggak guna apa? Lu blunder si anjing nih. Anjing, maksudnya ada beberapa pelajaran yang emang lu cocoknya tuh bukan di satu di sekolah gitu. Oh iya. Dan terkadang tuh kita nggak butuh sistem sekolahnya, tapi kita butuh orang-orang yang sama kayak kita. Benar. Dan biasanya kita tuh dipertemukannya ya di sekolah gitu. Ya walaupun di sekolah cuman kadang bingung gua gitu ya. Tapi kalau misalnya sekolah, apa ya maksud gua, kita tuh harus banget nih sih belajar semua pelajaran wajib. Menurut lu? Pelajaran wajib Itu kan kita pelajaran wajib itu kan semua banyak banget tuh. Senin sampai Jumat kan ada IPA, IPS, MTK, terus apalagi olahraga, PKN, agama, segala macam. Menurut tuh penting banget nih sih kita belajarin semua itu, seni budaya, terus sejarah. Bener, gue nemu satu yang nggak ditemukan di sekolah yang diajarin di sekolah tapi nanti. Iya. Maksudnya kenapa butuh belajar semuanya? Butuh tapi nggak, kalau menurut gua butuh tapi nggak terlalu dikhususkan gitu. Maksudnya lu ngapain belajar apa tuh, kayak kalau misalnya IPA tuh lu belajar kayak Newton, bukan Newton, apa sih namanya tuh? Fisika. Bukan, apa sih itu namanya tuh yang kimia itu? Tabel kimia. Tabel apa? Periodik. Nggak perlu pakai aljabar lu bener-bener sampai ini. Mending kayak perhitungan boleh. Ya mungkin basicnya. Basicnya. Gue juga ngerasa kayak sebenarnya sekolah tuh penting, tapi di beberapa bagian doang gitu. Nggak overall penting iya, banget. Ya. Walaupun emang gue akuin mau skip dulu apa? Bocor banget. Ya, sekolah kan gak guna. Tang bumper si anjing. Tepok banget. Ya menurut lu gimana? Kalau menurut gua Iya. Kalau menurut gua sekolah tuh
benar-benar cukup untuk memberikan gue beberapa pelajaran moral, dan moral itu bukan diajarin sama sekolahnya sih, emang guanya yang memahami itu sendiri. Enggak, maksudnya kayak kalau ngomong gitu kan yang kayak pelajaran ke samudra gitu kan nggak ada ini. Oh gini, menurut gua kita tuh perlu belajar pelajaran basic, yaitu Ya. IPA, IPS, MTK, Bahasa Indonesia. Itu wajib tuh, 4 itu. Agama iya deh, 5 Ya, agama juga yang dipelajarinya cuma itu doang sih dari SD. Menurut gue hafalan doang. nggak too much banget sih. Kayaknya agama mending lu pendidikan di luar nggak sih? Agama tuh mending praktek. Praktek ya, Iya. langsung praktek ya. Ya gua nggak berani ngomong, takut gue. Iya. Kalau lu kan langsung pesantren gak apa-apa. Iya. Kalau gue, menurut gue itu sih 4 pelajaran wajib yang mungkin akan gue pelajari di sekolah, dan menurut gue wajib gue pelajari di sekolah. Yang satu sih ekonomi. Itu IPS kan? Oh iya, IPS. IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Iya. Ini 4 ini wajib di sekolah. Sisanya peminatan. Iya. Peminatan tuh literally peminatan, bukan lu harus ikutin semua peminatan itu. Iya. Gue nggak minat. Dan gue tuh salutnya sama guru SD gue. Apa tuh? Guru SD gue itu satu guru. Hah? Dan dia ngajarin semua mata pelajaran. Yang beda, yang dia nggak ajarin itu cuma agama, bahasa Inggris, kalau nggak salah, sama bahasa Sunda. Pokoknya bahasa tuh bukan dia yang ngajar. Tapi di SD gue, guru-guru gue semua belajar, ngajarin gue bahasa Indonesia, ngajarin gue IPA, IPS, matematika dia yang ngajar juga di SD gue. Makanya gue seneng diajarin sama guru SD gue, karena gue berpikirnya gini loh, gue wajib mempelajari itu semua, dan guru gue pun mempelajari itu semua. Itu yang gue respect, ketimbang gue diajari sama guru yang berbeda-beda. Oh, lu nggak setuju? Bukan nggak setuju, cuman gue kayak guru aja mempelajari satu guru satu, kok kita belajar semua? Harus memahami semua, harus 100 semua. Kalau gitu. Ya, kalau memahami semua gue nggak setuju. Tapi kalau guru itu cuma bisa satu bidang, gue setuju. Kalau iya memang harus, Iya. harus. Cuman kan kita harus ada tuntutan di dalam itu. Iya, itu Tuntutannya itu kan yang jadi masalah, iya. gitu. Nah kalau sama guru SD gue dituntut pun gue masih fine. Kenapa? Karena dia pun mempelajari itu semua. Fair dong, gitu kan. Dia belajar semua, gue belajar semua. Fair. Jadi ketika dia nuntut gue harus perfect, gue berpikir, oh iya, dia aja bisa pelajarin itu semua, masa gue nggak bisa? Iya. Nah itu tuntutannya yang gue setujui dan tidak setujui. Ketika gue SMP, SMA kan guru satu-satu tuh ngajarin gue beda-beda. Nggak masalah kalau lu nggak dituntut. Iya. Nggak bisa tapi. Iya, makanya. Killer kan? Guru MTK gue killer. Iya, anjir. Gue tuh nggak bisa pelajaran. Lu nggak bisa apa? Jujur gue bahasa Inggris tuh agak males. Tapi sekarang kayak, aduh kayaknya gue harus belajar. Emang harus anjing. Nah itu ya guys, bahasa Inggris ya, nih ya, bahasa Inggris tuh kalian harus pelajarin nggak? Serius. Bahasa Inggris tuh bahasa asing nggak? Bahasa Inggris asing tuh. sih. Bahasa asing itu sangat amat penting, dan minimal Inggris. Minimal Inggris. Kenapa? Karena gini loh, gue suka sama sistem Jepang, yang mana bahwasannya bahasa mereka yang nomor 1. Lu ke negara gue, lu harus pakai bahasa gue. Tolong aja. Gue ngerti. Maksudnya pride mereka sebagai warga negara gue ngerti. Cuman masalahnya kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa. Lu nuntut bule untuk pakai bahasa kita ketika di kita, ya nggak bisa. Kita nggak ada power untuk itu. Kita nggak sekuat itu gitu loh. Kalau Jepang masih punya power, anjay. Dan nggak works juga. Dan nggak works juga. Dan gini loh, fungsinya bukan untuk bahasa kan komunikasi. Fungsinya bukan untuk lu berkomunikasi dengan mereka di sini, tapi untuk lu berkomunikasi dengan mereka di luar. Iya. Someday. Emang kalian nggak ada yang ingin keluar gitu dari negara ini? Pak. Ya kita dipantau Pak Prabowo guys itu sih. Hormat. Dia takut gue. Yang keempat. Enggak, tapi lanjutin tadi dulu ya. Bahasa Inggris itu penting banget. Bahasa Inggris penting. Jadi kalian, saran gue, minimal bisa bahasa Inggris dan kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun. Gue baru tahu kata-kata basic itu baru sekarang. Kata-kata basic English. Dia. Damn. Kayak realize. Iya, gue baru tahu sekarang. You just realize about realize today. Gara-gara VTuber man, bagus.
Iya, bisa. Nah, ini gue setuju nih. Jadi kalian kalau misalnya mau nonton mau belajar bahasa Inggris ya, kalian nonton streaming, iya. film atau apapun Iya. itu dengan subtitle Sumpah. English, dengan atau nggak subtitle Indonesia, Iya. kalian dengerin dia ngomong apa, pelajarin bahasanya dari situ. Apa yang lo pelajari di buku tuh waktu dengerin orang luar ngomong tuh beda anjing. Beda. Sistemnya beda. Iya. Mereka kayak ngerap anjing. Karena gini, buku apa ya? Orang luar itu nggak buku. Iya. Nggak by book. Nggak by book banget. Jadi menurut gue, lu emang harus ngobrol untuk bisa mempelajari bahasa Inggris. Karena gue belajar bahasa Inggris itu dari gue SD, itu gue setiap hari Kamis sama nyokap, Iya. sama nyokap gue, itu setiap hari Kamis pakai bahasa Inggris. Itu wajib sama nyokap gue pakai bahasa Inggris. Jadi bahkan gue sampai detik ini kalau gue keluar sama nyokap, di kita belanja atau apa, terus kita mau gibah nih, Ya. kita using English. Kalau kayak ngomongin harga nih, harga misalnya kemahalan apa enggak gitu. Terus nyokap gue kayak langsung nanya kayak, is it too expensive or not? Gue bilang, nah, I didn't think so. I think it's cheap. Gue bilang gitu. Pinjam kunci motornya bentar mas, Pak Eko aja. Oh. Awan. Jangan dulu kan. Apaan? Hah? Lanjut 1, 2, 3. Belanja pakai bahasa Inggris. Jadi gue tuh selalu using English gitu. Kalau misalkan mau gibah sama nyokap gitu kan, gue belanja, terus nyokap gue nanya, Oke. is it expensive or not? Terus gue kayak langsung, I don't think so, I think it's cheap. Segala macam. Gue ngobrolnya di situ. This government is good. This government, kenapa tiba-tiba this government is good? This government is a fucking shit. Oh, sorry. Nah, bapaknya tuh di Ini gak apa-apa, gak usah bumper. Sama ya gua. Bumper mulu. Today is the day. And today is the day. Bukan pilih Isda. Kawin dulu apa? Goblok. Tapi lucu ya, maksud gue gini loh. Gue kemarin lihat ya. Gue kemarin lihat. Menteri Pariwisata kita. Menteri Pariwisata kalau nggak salah kemarin. Anjing gue lupa ibu siapa namanya Apa? anjing. Gak bisa bahasa Inggris kontrol. Oh iya ada. Ada nggak bisa bahasa Inggris anjing. Coba ntar lu cari klipnya deh. Lu tayangin kalau lu tadi. Gua apa tuh? Ini mau kaki sebelum kita aja pakai translate kan? Audio. Ya sengaja. Oh gitu. Audio yang sebelum kita apa tadi? Translate. Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Gini deh. Gua tidak mempermasalahkan as long as lu bisa say it well. Say it well. Iya, kalau lu bisa ngomong itu dengan lancar, lu Ah. bisa ngomong itu setidaknya jelas. Iya. Itu nggak masalah. Nah, Nah. Ibu Menteri Pariwisata kemarin. Nah. Anjing. Pinggang bu. Jing. Sama. Sumpah, kayaknya menteri-menteri kita ya semua harus nonton Brain Rot Indonesia, guys. Kenapa tuh? Tralalelo tralala anjing. Tung sayur. Udah lu jam mancing. Maksud gue gitu loh, kayak lu Enggak, dia ngomong ke siapa? conference. Conference. Mereka Itu kalau lagi conference ngobrol sama orang banyak, ada media di situ. enggak, kalau conference kan berarti untuk Indonesia, kenapa harus pakai Enggak, Inggris? kan dia menteri pariwisata anjing. Ah. Menteri pariwisata mana yang gak bisa bahasa Ya. Inggris? Gua anak pariwisata aja harus bisa bahasa Inggris. Wajib lagi. Ya satu dia. Ya, iya itu dia. Berarti kan orang tarikan itu. Aneh banget tuh gue lihat. Gini loh. Mohon maaf Pak Prabowo. Saya ingin berkomentar sedikit bahwasannya tolong pilih menteri yang sesuai kapabilitasnya. Ya. Itu maksud saya. Orang sesuai bisikan. Ya kan kata guru gembul gitu. Oh, kata guru gembul. Prabowo itu hanya melihat Indonesia dari bisikan orang terdekatnya. Benar. Kebetulan emang yang kita omongin di sini semua based on orang luar sih. Kita nggak ngomong apa-apa ini semua nih berdasar kita enggak, ini skrip. Tapi emang guru gembul ngomong gitu. Iya benar kok. Benar, gue juga biar aman. Anyway. Itu lucu banget. Maksud gue, jadi gini adik-adik semua, atau abang-abang semua ya, kakak-kakak semua, tolong pelajari bahasa Inggris karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
bisa jadi kalian tiba-tiba jadi menteri dan kalian nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu berantakan kan? Kayak ini contohnya ibu menteri. Itu yang jadi masalah. Nah kalau misalnya kalian udah bisa bahasa Inggris, tiba-tiba kalian ditunjuk jadi menteri, kan kalian pede. Walaupun kerjanya cuma korup, makan duit rakyat, nikmatin fasilitas, pakai Alphard segala macem. Ibu Mega jago. Korup, Oknum. oknum, bener, oknum kok. Saya ngomongin oknum kok. Nggak mungkin kan semua. Ibu Mega jago loh bahasa Inggrisnya. Bener. Pak Jokowi juga masih bisa bahasa Inggris. Scripted. Oknum tapi ya guys, oknum ya, nggak semuanya. Gua ngomongin secara keseluruhan pemerintahan. Presiden kita jago bahasa Iya. Inggris. Iya. Kalau ngomongin secara pemerintahan ya, gua yakin banyak orang Iya. bersih di dalam situ. Staffnya, Bersih. staffnya, staffnya bersih. Menterinya nggak tahu, kan saya nggak punya data. Kalau janda-janda yang jadi DPR? Janda tuh Jawa Sunda. Iya. Jawa Sunda. Jawa Sunda yang jadi DPR kan banyak orang DPR yang banyak. Sunda. Orang Jawa juga banyak yang jadi DPR. Iya. Orang Sunda juga ada yang jadi gubernur Jawa Iya. Barat. Kan Pak Deddy Mulyadi. Iya, gitu. Deddy Tapi Pak Mulyadi. Deddy Mulyadi keren, Des. Iya, Gue suka sama Pak Deddy. Kemarin gue lihat itu bagus. Respect gue sama dia. Keren. Pak Ridwan Kamil semangat. Itu senior loh bagi golongan saya itu senior. Siapa? Ridwan Kamil? Iya. Pak Ridwan. Panutan loh. Pak Kang Emil. Iya. Panutan. loh. Panutan. Iya. Saya juga pengen jadi dia. Saya respect ya. Jujur saya respect sama Kang Emil. Sampai detik ini saya masih respect sama Kang Emil. Respect loh. Makanya ketika ada pembahasan soal kasus beliau kemarin ya, Nah. gue bisa bilang gue bias. Jadinya gue bisa bilang bahwasannya gue gak percaya sama rumor itu propaganda yang terjadi gitu. Pengalihan isunya. Iya, At least why not? iya. Kalaupun itu terjadi ya udah gitu. Iya. Cuman kayak karena biasnya gue, Iya. karena gue emang respect sama Kang Emil gitu ya. Jadi Ya. gue melihat itu kayak ya udahlah. Mungkin aja enggak gitu. Ya udahlah. Gitu. Kang Emil, Seniman kan kadang emang bener. Kang Emil kalau butuh staff di Jabarano Coffee boleh. kalau ada proyek ya. Emang udah berapa menit aja? Oh, belum potong-potong. Oke. Mau potong-potong mana? Oh iya tadi ya. Iya. Udah momen tadi udah 40-an. Potong dulu, kita langsung masuk ke closing. Keempat. Masih ada ya? Tepok lagi. Oke, ini tadi udah selesai. Udah ya. Iya. Udah aja. Ya udah deh. Lu masih ngomong emang? Lu mau ngomongin pelajaran. Oh iya tadi apa? Itu gue penasaran. Kejujuran. Iya. Oh, itu penting guys. Karena kalau lu nggak bawa buku aja di sekolah gua, disuruh bayar goceng kalau nggak bawa buku. Enggak maksudnya mau ditutup-tutupin tapi masalah itu penting. Ya iyalah, Iya. penting lah kejujuran. Sampai lu jadi presiden juga penting kejujuran. Maksud gua kalau lu jadi presiden nanti dong, iya kan? Gua nggak ngomong jelek kejujurannya. Iya. Iya, orang baru menjabat masa gua bisa menilai enggak dong? Gue nggak nyampe situ sih tapi iya. Tapi kejujuran emang penting banget. Kejujuran penting. Maksudnya nggak diajarin sama guru sekolah tuh nggak diajarin. Sebenarnya mungkin secara implisit mah diajarin kali ya. Enggak lah. Secara implisit gitu. Oh, kalian gak boleh nyontek segala macam gitu. Cuman maksud gue kejujuran ini kan luas ya. Even dia telat masuk ke kelas kita dia nggak mau minta maaf kan. Iya itu. Berarti itu masih ada arogansinya di dalam diri dia. Gitu. Iya. Angkuh. Kalian nggak nyontek ya. Alah anjing. Tuh. Kalau dosen gue mah gue telat datang ke kelas aja dimin sama dia. Apa? Suara gue. Oh. Kalau dosen gue telat datang nih, kelas nih kan. Waktu itu kelas gue jam 7:30. Iya. Gue baru datang 9:30. Ya. Gue datang 9:30. Kelas gue udah mau kelar kan. Iya. Pas gue masuk lagi absen. Iya. Tanya dosen gue, kenapa kamu telat datang? Duh pak, saya kesiangan pak, gue bilang, saya baru bangun jam 9 gue bilang. Oh yaudah duduk gitu. Saya nggak marahin pak, udah nggak apa-apa kamu jujur. Kalian kalau misalkan telat-telat jangan bohong kayak gini aja jujur gitu. Siap. Jadi maksud gue, kalian jujur, Nah. bukan berarti kalian salah. Iya kok.
berani jujur itu hebat. Gini, kalau kalian jujur dimarahin kali, kalau kalian bohong 2 kali. Itu aja poinnya bro. Jujur kalian ya udah pasti langsung kayak ngapain kamu gini gitu kan, udah kan. Iya. Oh kalau misalkan kamu bohong, lu bohong gitu, ngapain kamu gini, bohong lagi kemarin bilang gini, nah panjang urusan itu. Nah jadi kalau kalian mau tidak dipermasalahkan secara panjang, jujur. Gue ada satu kata-kata bagus, maksudnya lu kalau salah itu ya emang salah, tapi ketika lu bohong lu salahnya jadi 2 kali. Itu kata-kata gua anjing. Iya, emang iya. Iya goblok. Gue denger dari jauh. Gua bisa ngomong ini. Iya, Gua bisa ngomong ini barusan. Gue denger dari ini. Jadinya maksudnya enggak maksudnya Monyet. gue pernah denger. Iya. Pendengar dari Zawir. Terus lo mau nyampein di sini. Iya. Nah, itu exactly my point. Oh. Gua baru mau kayak paham gitu kayak kayak kata-kata gua. Ya maksudnya ketika lu nggak bisa memahami apa inti dari kalimat dia, gua ini kan banyak. Gak bisa gua. Gak kuat anjing. Dari tadi lo. Ya pelajaran bahasa Indonesia ya itu ya. Gua Penting sakit. loh. Eh, Ringkas kalimat. betul, ringkas kalimat, tapi jangan terlalu ringkas karena kalian akan ditindas. Bohong, gua nggak tahu kata-kata apa itu barusan. Ya tutup. Ya, tutup guys. Terima kasih banyak sudah nonton obrolan kita yang gak jelas ini. Kita akan upload lagi minggu depan pas Jupre udah pulang. Ya. Jadi cuma sekali. iya, jadi cuma sekali menggantikan Jupre ya. Jadi nggak tahu Iya ya. kan. Ayo, bayo. Ya kak, siapa tahu kangen sama kita ya. Jadi stay tune terus di PPKM Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat. Bye bye. Kamera mati.